Nah, jadi TKA ini tujuannya untuk menguji dianya udah paham belum sama semua materi itu, gitu kan. Nah, tapi nilainya sekarang itu juga dipakai untuk bisa nanti ke seleksi masuk PTN dari SNBP. Ujian itu adalah sesuatu untuk menguji sesuatu yang sebenarnya kita bisa, kita udah belajar, kita udah dapat materinya, cuma bisa jadi kita lupa dan lain sebagainya. Nah, jadi butuh untuk di-remind lagi, butuh untuk trigger lagi supaya ingat. Halo Tribuners, selamat datang di EdTalks, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah EdTech untuk mewadahi para pendidik, penggiat pendidikan, dan orang tua untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia. Dan saya Alma Diva, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Tribuners, untuk Tribuners yang belum menyaksikan episode-episode podcast EdTalks sebelumnya, bisa langsung mengunjungi channel YouTube Tribun News. Dan pada kesempatan kali ini, tentunya kami akan membawa diskusi yang menarik, tentunya perbincangan hangat ya di kalangan orang tua, guru maupun siswa, terutama kayaknya nih SMA ya, karena katanya jadwalnya sudah sebentar lagi gitu ya, yaitu akan ada pelaksanaan tes di bulan November. Nah, dan sekarang tentunya saya tidak akan sendiri karena akan ditemani dengan narasumber yang menarik dan tidak jauh-jauh nih dari kita, yaitu dari sekolah langsung. Siapakah dia? Dia adalah Kak Zuhrini Halis yang merupakan education counselor di sekolah online. Dan perannya banyak sekali berinteraksi dengan orang tua, guru maupun siswa terkait pembelajaran di kelas maupun di sekolah, sehingga bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan tentunya menyesuaikan dengan potensi diri dari setiap siswa. Kalau gitu langsung aja kita sapa. Halo Karini. Halo Diva. Senang banget ya kita ketemu lagi dan langsung diskusi di podcast EdTalks. Bagaimana nih kabarnya Karini hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat ya, karena hari ini mau sharing sama teman-teman semuanya. Terima kasih Karini sudah meluangkan waktu ya untuk diskusi dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Oke Karini, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau tunjukin dulu nih ke Tribuners gimana sih proses pembelajaran online di sekolah bersama Karini maupun para educator sekolah. Kita saksikan bareng-bareng dulu yuk. Wah, seru banget ya Kak ya. Jadi rangkaiannya seperti ini ya kurang lebih ya. Boleh dong Kak, Kakak kan juga mengisi kelas ya, baik untuk orang tua, guru, dan juga untuk siswa sebagai education counselor. Boleh dong ceritain, ada nggak ya cerita menarik di balik layar? Oke, nah kalau misalnya ditanya cerita menarik ya, nah yang paling menarik itu pasti kelas bareng sama siswa. Karena siswa ini tuh, apalagi setiap angkatan itu pasti ada aja tantangannya. Mulai dari perubahan kurikulum, kemudian juga ada penyesuaian-penyesuaian, terutama kelas 12 nih, mau seleksi masuk, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tantangan yang ada di siswa ini, itu berpengaruh juga ke tantangan orang tuanya, yang harus mendampingi belajar dan juga guru-gurunya harus mempersiapkan siswa-siswanya. Nah, yang paling terdekat itu sekarang di TKA, yang bentar lagi bakalan dilakuin di bulan November. Yang tadinya sempat dihapus gitu ya, sekarang balik lagi tapi ganti nama dianya, gitu. Wah, TKA ternyata lagi rame ya. Apa sih dari ada gelisah atau ada curhat-curhat yang gimana gitu dari siswa? Ada nggak sih Kak? Kalau yang dibuat sama pemerintah ini gitu ya, yang buat gelisahnya siswa itu adalah karena sempat sudah tidak ada. Jadi mereka fokus tuh persiapan ke PTN-nya di semester 2. Tapi ternyata kan ada lagi gitu ya. Pas ada lagi
Ya mau nggak mau harus dipersiapin. Nah, ini tuh yang menjadi tantangan di teman-teman semuanya. Nah, jadi, kalau dari mereka gitu ya, lebih banyak ujian. Nah, itu dia yang jadi keluhan di siswa. Jadi ujiannya nambah satu lagi ya? Nah, Bener. tapi Kak, sebetulnya gitu ya, TKA itu apa sih Kak? Boleh nggak sih jelasin sedikit definisi dari TKA itu apa sih? Oke, mungkin aku disclaimer dulu ya, Mhm, Diva dan teman-teman. Jadi kalau yang namanya ujian, ujian itu ada beberapa jenisnya kalau di betul. psikologi. Mulai dari ujian itu untuk evaluasi, ada ujian itu untuk diagnostik gitu ya, ada ujian seleksi. Nah, kalau TKA ini, dia itu masuk ke beberapa, jenis tuh, mulai dari dievaluasi dan juga bisa dipakai sebagai tes seleksi. Nah, gimana evaluasinya? Jadi kalau kepanjangannya kan tes, kemampuan akademik. Ya. Dari kemampuan akademik ini sebenarnya sudah bisa langsung diartiin, kalau tes ini ingin menguji apakah selama pembelajaran, proses pembelajaran siswa, dia udah selesai atau udah lulus belum di Mmm, materi-materi yang dia pelajari, gitu. Nah, jadi TKA ini tujuannya untuk menguji dianya udah, udah paham belum sama semua materi itu, gitu kan. Nah, tapi nilainya sekarang itu juga dipakai untuk bisa nanti ke seleksi masuk PTN dari, SNBP. Jadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ada bobotnya tuh dari nilai TKA untuk bisa mengikuti SNBP. Walaupun ya tetap, seperti yang dikatakan sama Kemendikbudrismen ya, kalau TKA ini tidak menentukan kelulusan siswa. Jadi dia, ada untuk mengevaluasi apakah proses belajarnya sudah selesai, sudah ngerti, sudah paham gitu, dan nanti bisa menambah bobot di SNBP, seperti itu. jadi berbeda ya. Jadi kalau dulu nih, aku waktu zaman aku SMA itu UN gitu ya, ujian nasional sebagai penentu lulus atau tidak, kalau ini TKA berbeda gitu ya, dan ini Nah, sebagai pendukung atau validator. Jadi memang agak berbeda gitu ya fungsinya gitu, tapi juga bisa dikatakan perlu dilakukan, tapi tidak wajib ya tadi ya? Tidak wajib, oke, dia oke. kalau di sekolah ya, kayaknya semuanya akan ikut itu, Div. Jadi semuanya ikut, tapi memang tidak menentukan kelulusan, nah itu dia poinnya. Jadi perbedaannya cukup, beda ya gitu ya, cukup jauh ya kalau UN itu menentukan kelulusan, kalau ini tidak. Tapi tetap dinyatakan wajib dilakukan di sekolah. Nah, Kak, kalau dari Kakak sendiri nih ya, kenapa sih gitu ya pemahaman soal TKA ini perlu banget nih untuk dipahami nggak cuma untuk siswa, tapi juga untuk guru? Ataupun, eee, yang mendampingi siswanya tersebut. Kenapa sih penting banget? Nah, kalau ditanya kenapa penting banget gitu ya, mmm, dalam satu proses belajar, pasti kan kita ada result-nya tuh, ada hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya itu ada banyak cara gitu ya. Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan melihat, kumpulan data kuantitatif yang didapatkan dari penilaian, nilai-nilai angka-angka. Nah, kalau ditanya, kenapa penting buat satuan pendidikan tertentu? Untuk melihat apakah proses pembelajaran selama ini itu sudah tepat atau belum? Sudah bisa mewakili gitu kan, sudah bisa mewakili standarisasi pendidikan di Indonesia atau belum? Apakah dengan proses pembelajaran yang ada gitu kan, siswa-siswa ini sudah bisa paham materi sesuai standarnya atau belum. Nah, jadi kalau untuk satuan pendidikan sendiri, evaluasi itu penting untuk, menentukan apakah proses selama ini sudah tepat atau belum tepat. Nah, tapi kalau untuk siswa sendiri, gitu, sebenarnya nggak banyak ya siswa yang aware untuk menguji dirinya. Nah, ini nih yang disayangkan. Jadi nggak banyak siswa yang aware bahwa menguji diri itu penting. Padahal gitu, yang dapat, keuntungan kalau misalnya prosesnya berhasil ya itu siswa sendiri. Kalaupun nggak berhasil, dia sendiri yang akan
tahu bahwa dia butuh belajar lagi. Jadi kalau untuk siswanya, manfaatnya itu selain nanti dipakai untuk tes ke jenjang pendidikan berikutnya gitu, dia juga penting untuk mengevaluasi apakah kemampuannya sudah sama dengan rata-rata anak-anak seusianya atau masih jauh tertinggal. Kalau jauh tertinggal berarti harus belajar lagi gitu kan. Kalau misalnya masih udah melewati gitu, udah melewati berarti ya proses belajarnya selama ini optimal. Nah ini kenapa penting bagi satuan pendidikan, bagi siswa. Nah kalau bagi orang tua sendiri gitu, selain dapat nilai-nilai kebanggaan, nah biasanya ini nih, selain itu juga gitu ya, selain itu juga kalau untuk orang tua, dia juga tahu apakah anaknya ini butuh bantuan lebih atau enggak. Nah kalau misalnya nih, ini yang pernah aku temuin ya di dalam kelas parenting, beberapa orang tua kadang nggak sadar bahwa anaknya tertinggal. Nah jadi kalau nggak ada evaluasi, nggak ada ujian, nggak ada tes, nggak ada assessment, mereka nggak tahu bahwa anak ini butuh didukung di bidang tertentu. Atau anak ini optimal nih di satu bidang, jadi bisa dikembangkan lagi, didukung lagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk orang tua sendiri, dia akan dapat tuh hasil evaluasi dari ujiannya, dari nilainya, jadi dia tahu, oh anak saya potensinya, kan kalau dari TKA tuh ada 3 potensi dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematik. Nah, jadi dia tahu dari 3 ini yang dasar, anaknya paling optimalnya yang mana? Oh paling optimalnya di matematika. Berarti anak saya secara logis matematik, perhitungan, angka, dan lain sebagainya optimal, bisa dia dukung. Kan keuntungan untuk orang tua itu dia kenal anaknya. Nah, dari assessment ini termasuklah tes kemampuan akademik, itu bisa membantu orang tua mengenali anaknya dan memetakan mau kemana anaknya selanjutnya, kayak gitu. Oh, justru malah menarik ya. Ternyata ada kelebihannya dengan ADTKA ini bisa menjadi assessment di awal sebelum nanti masuk ke SNBT gitu ya tadi ya. Terus juga lebih jelas pemetaan dari kemampuan anaknya sendiri gitu ya kalau dari poin dari orang tua. Nah, Kak, kalau itu kan secara definisinya gitu ya, secara penjelasan detail terkait TKA-nya. Namun kalau kita masuk ke lapangannya sendiri atau secara langsung dengan siswanya, TKA ini kan berbeda, itu ada penalaran tadi ya, di mana dengan pemecahan masalah dan juga penalaran ini mempengaruhi nggak sih dengan cara belajar siswanya sendiri? Kalau ditanya mempengaruhi atau enggak, harusnya mempengaruhi. Karena gini, yang membedakan pada saat seseorang diuji tes kemampuan analisisnya atau tes kemampuan evaluasinya, kan kalau TKA itu udah masuknya high order thinking skill kita bilangnya. Jadi dia sudah mulai mengevaluasi, aplikasi, dan juga bagaimana dia mengartikan satu kejadian-kejadian atau yang ada di soal. Nah kalau misalnya yang sebelumnya itu bisa aja didapetin dari cara menghafal, gitu, mendefinisikan. Nah itu udah yang TKA sekarang itu udah level up gitu. Jadi TKA sekarang itu udah level up daripada UN yang sebelumnya harusnya. Jadi mereka sudah mulai belajar bagaimana ilmu yang dipelajari sebelumnya itu diterapkan, diujinya melalui soal yang ada. Nah, bagaimana penerapannya? Bagaimana evaluasi dari dari materi-materi tersebut? Gitu. Jadi yang membedakannya adalah belajarnya harusnya udah nggak ngafalin lagi, udah nggak ngafalin materi, tapi dia sudah mulai mengaplikasikan dan juga mengevaluasi hal-hal yang sudah dia pelajari sebelumnya. Yang ini jadi tantangan buat semua siswa, gak cuma siswa SMA, dari SD, SMP, gitu ya, SMA. Nah ini sudah mulai harus disadari kalau di era yang sekarang itu kemampuan untuk mengingat saja, remembering gitu ya, itu nggak cukup. Kita harus bisa mendefinisikan apa yang sedang kita pelajari dan bagaimana penerapannya supaya gap dari yang kita pahami ke apa yang bisa kita aplikasiin itu nggak jauh. Gitu. Kita udah belajar nih
tapi kita bingung teori-teori ini untuk apa ya. Nah, akhirnya kita ngerasa, ya ngapain belajar, toh juga nggak ngerti gitu, toh juga nanti nggak dipakai di pekerjaan saya, nanti juga nggak dipakai di kegiatan sehari-hari saya. Nah ini yang miss, ini yang kurang tepat. Makanya dengan ada TKA diharapkan siswa-siswa paham bahwa yang mereka pelajari itu juga akan dipakai di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Menarik ya, Kak, ya. Jadi memang untuk ujian ini level up gitu ya. Tentunya harapannya akan mempengaruhi kemampuan siswa Indonesia gitu ya. Tentunya tidak hanya menghafal tapi juga bisa diaplikasikan baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, tapi Kak, kan tadi Kakak juga cerita ya bahwa ada banyak keluh kesah lah ya dari siswa gitu ya, apalagi sebentar lagi ujiannya. Untuk sisi dari gurunya sendiri, Kak, apa sih ini pesan untuk guru ya, apa sih yang bisa disesuaikan atau apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu siswanya sendiri menghadapi TKA? Karena aku dari psikologi, Ya, pasti aku akan menyoroti sisi psikologisnya dulu ya. mhm, Jadi pertama, pada saat ujian itu seseorang nggak cuma butuh siap secara kognitif aja, tapi dia juga butuh untuk siap secara emosional gitu. Jadi mentalnya juga harus dipersiapkan. Ya, ini yang harus juga diperhatikan oleh guru-guru. Jadi, kalau misalnya kita ajarin terus gitu siswanya, kita ajarin, tapi dia nggak siap secara mental untuk ujian, sama aja ujiannya nggak akan optimal. Nah, selain dari kita persiapkan dia secara kognitifnya, kita juga harus dukung dia bahwa dan yakinkan bahwa dia bisa. Nah, biasanya yang aku akan sampaikan gitu, ini juga mungkin boleh ditiru sama guru-guru, bahwa ujian itu adalah sesuatu untuk menguji sesuatu yang sebenarnya kita bisa, kita udah belajar, kita udah dapat materinya, cuma bisa jadi kita lupa dan lain sebagainya. Nah, jadi butuh untuk di-remind lagi, butuh untuk trigger lagi supaya ingat. Dan ujian ini itu pasti bakalan lewati dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari dan apa yang udah dia bisa. Kalau dia diuji sesuatu yang dia belum pernah pelajari, itu namanya bukan ujian ya. Jadi dia pasti akan, karena ujiannya ujian evaluasi. Pasti evaluasi itu adalah mengevaluasi apa yang udah dia pelajari ya. Kalau belum belajar, berarti itu biasanya disebut tes diagnostik untuk melihat, kondisi awal. Nah, setelah kondisi awal baru akan dipelajari. Jadi kalau untuk guru-guru yang pertama, dia, diharapkan untuk bisa support dulu kondisi emosional siswa, supaya siswa yakin bahwa dia bisa melewati TKA ini. Dan anggaplah bahwa TKA ini adalah ujian yang biasa. Jadi mmm, jangan anggap langsung, wah ini luar biasa banget TKA susah dan lain sebagainya, enggak. Dia ujian biasa yang selama ini teman-teman juga sudah pernah lewati. Dan guru-guru pun pasti sudah pernah mempersiapkan siswanya untuk ujian-ujian yang lain. Nah, ujian TKA ini hanya sempilan satu ujian di antara banyak ujian-ujian sekolah yang ada. Nah, jadi bukan yang luar biasa, susah banget gitu, enggak. Jadi adalah satu di antara banyak ujian yang ada. Ini yang harus teman-teman feel-nya dapat dulu ya, supaya nggak worry, nggak cemas, terus jadi bisa lebih tenang ngadepin ujiannya gitu. Dan juga guru-guru jadi lebih tenang mempersiapkan siswa-siswanya. Nah, kalau dari sisi akademik sendiri, kognitif sendiri, eh kalau dari yang aku sarankan, karena ini akan menguji kemampuan high order thinking skill, maka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger siswa untuk menganalisis, kemudian memberikan solusi. Jadi bertanya gitu kan, ada soal-soal, silakan siswanya diberikan kesempatan untuk analisis, kemudian memberikan solusi. Nah, pada proses ini bisa jadi nggak optimal, bisa jadi nggak semua siswa bisa. Ada yang siswanya nanti dominan, banyak yang ngasih ide. Ada juga siswa yang dia diem, dia menunggu ditanya gitu, padahal dia bisa, padahal dia ngerti. Nah, pada saat kondisi seperti ini, guru-guru harus melihat bahwa perlu ada pemerataan tuh kemampuannya supaya nanti ya hasil tesnya juga merata di semua siswa, kan itu jadi indikasi kesuksesan satuan pendidikan tertentu ya.
Jadi caranya pada saat ada siswa yang cukup dominan gitu, dia bisa jadi role model. Kemudian ada siswa yang pada saat kita lagi trial untuk kasih soal-soal analisis tapi dia nggak pernah respon, nah ini bisa ditanya personal, "Gimana coba pendapat kamu? Ayo coba kasih jawaban." Nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau belum bisa nanti kita pelajari lagi. Kalau belum, eee, tahu jawabannya, nanti kita diskusi lagi. Mana siapa yang tahu? Nah, jelasin sama temennya. Pokoknya iklim belajar itu adalah iklim belajar yang menyenangkan, walaupun persiapannya untuk ujian. Jadi kalau misalnya masih ngikutin kayak yang dulu-dulu ya, yang pernah juga aku dapetin, "Kamu kalau nggak belajar nanti nggak lulus aja, nggak usah ditakut-takutin." Nggak usah ditakut-takutin, yang penting, ayo yang mana yang nggak bisa kita belajar bareng, ya kalau misalnya kamu belum bisa nanti bakalan, dibantuin, yang mana yang nggak bisa. Jadi sebelum ujian, kita kita sebagai guru tuh bantuin sebelum dia ujian. Karena pada saat dia ujian dia harus menghadapi itu sendiri kan. Menarik. Jadi untuk yang pertama, mempersiapkan sisi psikologisnya gitu ya, secara mental kita bangun gitu ya, motivasi, lalu kita bangun juga lingkungannya ya, untuk membantu akademiknya gitu ya. Jadi belajar bareng-bareng walaupun untuk ujian bareng. Menarik. Tapi Kak, kalau itu kan, eee, se dari guru untuk siswa gitu kan, untuk guru nih membantu siswanya mempersiapkan TKA gitu ya. Kalau untuk gurunya sendiri, tentunya kan ini perubahan bisa dikatakan dengan waktu yang cukup sebentar ya. Apa sih yang perlu disesuaikan gitu? Dari yang dulunya ada ujian, nggak ada, terus ada lagi nih tentunya dan dengan format yang berbeda. Kira-kira apa sih yang perlu disesuaikan oleh guru? Kalau apa yang harus disesuaikan oleh guru, yang pertama informasinya dulu, kan Mmm, formatnya berbeda ya. ya, Nah, format yang berbeda ini nih yang harus dicek awal oleh guru. Materi apa yang akan diujiankan, detail-detailnya tuh akan, dipersiapkan oleh gurunya untuk diajarkan ke siswanya. Sebenarnya TKA ini nggak akan jauh-jauh dari CP atau capaian pembelajaran. Nah, mmm, jadi nggak akan jauh-jauh dari capaian pembelajaran, ya udah materinya, fokus aja ke capaian pembelajaran itu, sebenarnya itu. Jadi, jadi sebenarnya Div dan teman-teman semuanya, TKA itu muncul dengan wajah yang baru, tapi dia itu sebenarnya nggak baru. Dia sudah pernah ada dan sudah pernah dipersiapkan juga mungkin oleh guru-guru, sebelumnya, oleh guru-guru yang sama di waktu yang dulu, yang sebelumnya. Nah, maka yang harus dilakukan, guru-guru pada saat ini itu adalah bagaimana membagi atau me-manage waktunya untuk bisa membantu siswa fokus ke persiapan TKA dan juga, membantu siswa untuk fokus ke ujian-ujian yang lain. Nah, karena tadi ya dia nyempil nih di antara, guru yang udah mempersiapkan pembelajaran untuk 1 tahun gitu. Nah, di tahun ini nyempil nih satu lagi, kan berarti harus harus ada slot yang dikorbankan, diganti sama persiapan TKA. Nah, ini yang harus dilakukan oleh, guru-guru. Jadi me-manage kembali proses pembelajaran, mulai dari ya manage kelasnya, manage materinya, waktu belajarnya, dan lain sebagainya, untuk bisa, membantu siswa. Jadi mereka nggak bingung belajar mana dulu nih, gitu. Nah, beberapa keluhan yang datang ke siswa ini adalah, "Kak, saya harus persiapan ujian. Ujiannya tuh banyak. Nah, ini masih yang SMA aja nih, yang SMK lebih banyak lagi ujiannya." Ujiannya banyak, ditambah lagi harus persiapan ujian SNBT kalau buat yang, mau ujian SNBT. Terus Kak, ditambah lagi TKA. Nah, aku harus belajar nih di ujian yang banyak. Tapi Kak, PR gitu, PR-nya nggak pernah libur dan PR-nya ini kadang nggak relate sama apa yang mau diujiankan. Nah, itu yang, membuat siswa tuh jadinya bingung mau belajar yang mana dulu, tugasnya yang mana dulu. "Kak, kok kayaknya tugas-tugas ini nggak relate ya sama apa yang mau aku, ujiankan, persiapan ujian." Nah, ini yang bisa dibantu oleh guru. Kadang sebenarnya relate nih antara tugas atau PR-nya ke ujian-ujian ini, tapi siswanya nggak aware ini relate ke yang mana. Kan kadang suka gitu ya, siswa suka instan ya. Instan yang, "Ya udah ini materi yang mana, PR ini materi yang mana contoh soalnya," gitu, suka langsung nyocokin. Jadi, nggak dengan mandiri mencari, "Oh,
pembelajaran yang ini cocok sama nanti aku mau ujian ini, oh materi yang ini nanti aku akan pakai di SNBT. Nah, mereka nggak semandiri itu ternyata. Jadi butuh untuk, sambil didorong supaya mereka mandiri, sama diarahin juga. Diarahin kalau PR yang ini, nanti kamu akan pakai ini waktu pas kamu ujian TKA. Nah, nanti itu biasanya ada di materi-materi seperti ini. Jadi mereka juga tahu, oh ternyata belajar selama ini, ngerjain tugas dan PR selama ini, itu juga berkontribusi untuk belajar di ujian TKA-nya. Ini masuknya ke tips langsung ya. Tips dari Karini untuk guru-guru gimana sih untuk membantu proses pembelajaran siswa untuk mempersiapkan TKA. Jadi kita dorong ya kemandirian siswa untuk belajar secara mandiri gitu ya dengan apa bisa katakan dengan senang hati belajar dengan kemauan sendiri. Kemudian juga diberikan tugas yang bisa dikatakan dikasih tahu ini loh, ini sekaligus membantu mempersiapkan TKA. Harapannya tips ini bisa diterapkan juga ya dengan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan episode kali ini. Nah, Karini, tadi kan kakak udah mention kalau TKA malah jadi tambah ujian gitu ya, tambahan ujian gitu. Padahal kalau dari penjelasan Karini tadi sebenarnya TKA itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi harus dihadapi. Nah, gimana sih caranya supaya siswa juga bisa memahami bahwa TKA ini bukan menjadi beban, tapi bisa menerima bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dijalani? Sebenarnya ya, kalau misalnya yang namanya tugas, yang namanya ujian, yang namanya proses belajar, apapun itu, selama dia nggak suka, itu akan jadi beban. Jadi mau ujiannya nambah, mau ujiannya satu, itu bakalan jadi beban pada saat dia memang tidak suka. Pada saat kayak kita contoh aja ya buat adik-adik juga yang mungkin lagi nonton. Kalau misalnya teman-teman atau siswa main game itu lagi menguji kemampuan teman-teman loh sebenarnya. Tapi teman-teman nggak takut, nggak khawatir, tapi tetap antusias. Gimana nyelesain game ini? Bagaimana cara mengalahkan lawan dan lain sebagainya? Kenapa? Karena dia suka. Karena dia menikmati aktivitasnya. Nah, kenapa pas ujian dan atau belajar gitu tidak terjadi hal tersebut? Karena di mindsetnya udah tertanam bahwa ujian ini sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyeramkan. Oh, aku bakalan dinilai nih. Aku bakalan dievaluasi. Aku bakalan ada keterangan lulus nggak lulus. Bakalan ada ranking mana yang paling baik dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita sudah merasa bahwa statusnya ujian termasuk TKA ini adalah hal yang membuat kita akan dievaluasi, dinilai, dapat label tertentu dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, makanya harus diganti mindsetnya bahwa ya TKA ini adalah ajang untuk membuktikan bahwa aku bisa loh belajarnya. Jadi teman-teman tuh harus mengganti mindsetnya. Oh ini TKA ini adalah ajang membuktikan bahwa selama SMA aku udah layak untuk dikatakan lulus SMA. Kenapa? Karena udah bisa ngerjain atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi-materi di level SMA. Dari mana lihatnya? Dari hasil TKA-nya. Gitu. Jadi ini ajang pembuktian kalau kalian tuh layak loh lulus dari SMA. Ibaratnya gitu. Seperti kalian melewati level-level di game. Wah, ternyata aku udah layak untuk ada di level 9, level 10. Kenapa bisa ngalahin lawan ini, ibaratnya kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau ngelewatin tes ini adalah ya kayak kalian main game gitu. Jadi memang kalau kakak tadi bilang di awal ya, kayak main game aja gitu ya, kalau kita terus main sampai aja kita belajar latihan gitu ya. Dan harapannya nih kita ubah sedikit mindsetnya gitu ya, kita ubah sedikit pandangannya kalau ini tuh bisa dikatakan terutama untuk anak SMA ya. Ini salah satu cara juga untuk mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi ujian yang sebenarnya itu di SNBT gitu ya Kak ya. Nah, pas banget nih Kak, untuk yang soal tadi Kakak bilang games itu seperti ujian, bukan ujian, seperti latihan, dan sekolah juga memiliki program untuk membantu siswa ataupun Tribuners yang di seluruh Indonesia nih ya, untuk mempersiapkan TKA juga nih Kak. Yaitu
karena kita tahu TKA itu dilakukan hanya 1 kali dan memiliki peran pendukung gitu ya. Jadi sekolah memiliki program persiapan TKA. Jadi seperti tryout prediksi TKA dan nantinya didukung oleh live class, kemudian juga video pembelajaran, modul, dan juga latihan soal yang tentunya bisa diakses, itu semua bisa diakses di aplikasi sekolah. Jadi Tribuners dan teman-teman semua yang penasaran ataupun mau mencari tahu lebih dalam, bisa langsung aja kunjungi aplikasi sekolah. Dan bagi Tribuners dan maupun siswa yang di seluruh Indonesia penasaran terkait program persiapan TKA ini, bisa langsung aja kunjungi sosial media kita, yaitu sekolah.educators. Oke, Karini, terima kasih banyak nih ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan terakhir aku mau minta satu lagi dong Kak. Boleh dong kasih harapan untuk Tribuners, baik itu guru, orang tua maupun siswa yang menyaksikan, yang barangkali nih lagi struggle juga nih mempersiapkan TKA. Oke. Nah, kalau untuk harapan aku di TKA ini adalah pertama pelaksanaannya dari segi persiapan bisa lebih matang pasti. Mulai dari apa yang akan disosialisasikan, proses sosialisasinya, dan juga proses pelaksanaannya. Sebenarnya karena belum pelaksanaan ya, jadi ya semoga nanti di pelaksanaan bulan November untuk SMA dan juga di tahun ajaran baru depan, nah itu bisa terlaksana dengan optimal. Hasilnya pun bisa dipakai optimal untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Seperti tadi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan juga untuk persiapan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kalau dari harapan lainnya, aku berharap TKA ini atau tes-tes sejenis ini kedepannya itu bisa menguji spesifik potensi optimal di diri siswa, supaya kalau memang dia suatu waktu akan mendalami bidang tertentu, dia sudah pernah dites skillnya sejak dini. Contoh tadi seperti dia mau jadi dokter gitu. Ya. Nah, dia dari sejak SMA atau mungkin SMP, nah dia sudah tahu kalau kemampuannya yang terkait dengan bidang-bidang kedokteran nantinya itu relate dan dia juga bisa. Jadi kalau dia tahu, aku bisa nih kok untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, dari segi ujiannya, dari segi tes evaluasinya dia mampu. Nah, begitu nanti dia masuk ke perkuliahan itu dia juga siap. Nah, itu. Jadi terintegrasi antara tes yang ada gitu dengan tes dengan pembelajaran dan tes-tes di jenjang berikutnya. Gitu. Keren banget. Terima kasih banyak Karini atas harapannya sebagai penutup ya. Tentunya juga aku ucapkan terima kasih sudah sharing gitu ya dengan Tribuners seluruh Indonesia, berawal dari tadi definisi. Jadi bagi Tribuners yang masih bingung bagaimana sih TKA tadi sudah dijelaskan gitu ya. Terus kemudian juga cara belajar hingga tips dan tentunya ditutup dengan harapan. Makasih banyak Karini atas waktunya sudah berkenan sharing di podcast Etox. Dan Tribuners kembali diingatkan bahwa sekolah memiliki program persiapan TKA dan SNBT yang dapat langsung diakses di aplikasi sekolah. Selain itu, kami pun memiliki program pelatihan gratis untuk pendidik di Indonesia yang informasinya dapat langsung diakses di sosial media kami di @sekolah.educators. Sekali lagi terima kasih Karini dan juga Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode Etox selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.